Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrika Nurfadila dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi interaksi sebagai tugas UTS saya. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas dari berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya, ketika seseorang menghadapi masalah pasti akan bercerita, entah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu, untuk mencurahkan isi hati dan perannya supaya semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat para ahli, interaksi sosial dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles Pellomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Sebagai manusia, tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun, agar lebih jelas, dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadi interaksi sosial, yaitu yang pertama, kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Kontak sosial bersifat primer, kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Lalu ada kontak sosial bersifat sekunder. Kontak ini tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua ada komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Selanjutnya ada komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan mengungkapkan emosi dan perasaan. Lalu efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal yang memiliki banyak teori di dalamnya. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya, ketika bertemu, saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Lalu mengajak bermain sepeda bersama adik. Selanjutnya, guru mengajar les bahasa pada seorang murid.
Lalu yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi entah itu promosi, seminar. Selain itu biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Contohnya, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, lalu menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun, berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra. Harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lain. Misalnya, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama, membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Lalu kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Seseorang yang ngefans dengan idolanya biasanya akan berusaha untuk memakai pakaian dengan model yang sama. Tidak hanya itu, seorang fans terkadang mengikuti model rambut yang sama dengan idolanya. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seseorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Selain itu, faktor sugesti yang bisa memunculkan interaksi sosial bukan hanya bisa terjadi karena diberi nasihat oleh orang tua saja, tapi bisa terjadi karena diberikan nasihat oleh guru. Dengan nasihat-nasihat yang diharapkan penerima nasihat bisa menerima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani masa depan nanti. Yang ketiga ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikir, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut orang-orang yang menaruh simpati. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis dan interaksi sosial pun tetap bisa terus terjaga dengan baik. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya hingga menghilangkan jati diri sendiri. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Yang kelima ada empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Interaksi dalam masyarakat akan menumbuhkan bentuk hubungan saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Misalnya, dalam interaksi sosial positif melakukan gotong royong, ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Apa perbedaannya? Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk ini adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan, akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu akan atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar, seperti gotong royong antar tetangga. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan.
Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan diberikan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat. Namun, akomodasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik supaya konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antara individu atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai macam cara. Contohnya dalam kasus perceraian, kasus korupsi, kasus penipuan, kasus pencemaran nama baik, kasus pembunuhan, bahkan kasus pelanggaran hak cipta. Lalu ada arbitrase, upaya untuk menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak. Contohnya, seorang guru BK memberi hukuman kepada kedua murid yang bertengkar karena kalah pertandingan sepak bola. Lalu ada kompromi. Kompromi ini merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau berselisih paham. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya ada konsiliasi, suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator, yang mencari titik tengah, yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya ada mediasi, yang merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, hampir serupa dengan arbitrase. Contohnya, pertikaian Gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat baik individu maupun berkelompok. Dalam hal ini seperti saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras maupun antar golongan. Hal ini sendiri dapat kita lihat pada masyarakat Indonesia yang telah menjadi warisan budaya bangsa, termanifestasi ke dalam unsur budaya yang ada seperti simbol praktik sosial, adat istiadat, dan masih banyak lagi yang dijelaskan dalam buku Harmoni dalam Keragaman. Yang keempat, ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama seperti pertunjukan wayang-wayang yang mengisahkan cerita dari India tentang Mahabharata. Bangunan Masjid Kudus yang mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Islam, dan Hindu. Selanjutnya ada lifestyle atau gaya hidup seseorang. Yang kelima ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam kesehariannya. Contohnya asimilasi ras Megaloid dan ras Negroid di benua Asia membentuk ras baru. Pernikahan beda ras dan etnis, corak rumah di sebagian kota mengkombinasikan dengan corak khas modern seperti arsitektur Eropa. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal negatif seperti persaingan. Pasti sudah tak asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan, seperti pertandingan bulu tangkis Olimpik tahun 2020, Anthony Ginting melawan Anton San Andreas. Yang kedua ada kontravensi, adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Contohnya membocorkan rahasia teman pada orang lain. Adapun perbuatan dalam bentuk kontravensi taktis, contohnya seperti membuat tuduhan tiba-tiba tanpa alasan, menipu seseorang dengan berbagai alasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa dilanjutkan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi dan membuat rasa marah hingga membenci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Sekian materi interaksi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.